Sobat Literasi, kisah mengenai perubahan kebijakan pajak penambahan nilai atau PPN 12% dalam beberapa bulan terakhir tengah menjadi sorotan publik. Tak hanya itu, hal ini juga menimbulkan dampak cukup signifikan dalam beberapa sektor. Perubahan 3 kali dalam waktu singkat ini banyak menimbulkan kebingungan, spekulasi, dan gejolak tak hanya di masyarakat, tetapi juga di dunia usaha dan politik nasional. Ketok palu kebijakan PPN 12% ini terjadi pada awal Januari 2025 yang langsung menyasar barang dan jasa mewah. Kebijakan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kebijakan ini diambil untuk memberikan kejelasan hukum dan meminimalisasikan kebingungan yang terjadi di kalangan dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah mengumumkan kebijakan ini sebagai dari langkah strategis untuk menutup defisit anggaran dan memenuhi kebutuhan pembiayaan publik. Namun perubahan yang tergesa-gesa dan kurangnya sosialisasi dalam masyarakat banyak menimbulkan kebingungan dalam dunia usaha dan masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak media massa yang memberitakan barang apa saja yang pajaknya naik menjadi 12%. Kamar Dagang Industri Indonesia atau Kadin menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan upaya yang dapat membuat industri lebih kompetitif, terutama dalam mengatur pajak berdasarkan kategori barang. Namun, kebingungan terjadi di masyarakat karena banyaknya simpang siur informasi sebelum kebijakan ini ditetapkan. Sebelum kebijakan ini diresmikan, banyak pengusaha yang mengambil langkah antisipasi, termasuk menaikkan harga barang retail sebelum tahun baru. Hal ini merupakan hal yang wajar karena adanya ketidakpastian mengenai pajak di masa depan yang dapat mempengaruhi distribusi ataupun harga bahan baku. Kini setelah kebijakan ini diresmikan dan ternyata produk retail atau bahan pokok itu tidak dikenakan pajak 12%, apakah harga barang retail yang sebelumnya sudah naik dapat diturunkan kembali? Secara teori harga seharusnya turun jika alasannya kenaikan adalah penyesuaian pajak. Namun, di dunia nyata, penurunan seringkali tidak terjadi secara otomatis. Banyak pelaku usaha mempertimbangkan faktor lainnya seperti biaya logistik yang tetap tinggi dan tantangan ekonomi global. Untuk mengurangi beban masyarakat akibat kebijakan ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membebaskan PPN bagi barang dan jasa strategis dengan estimasi biaya sebesar 265,6 triliun. Berikut rinciannya. Yang pertama, tepung terigu dan gula. Tepung terigu, minyak kita, dan gula industri mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah atau DTP sebesar 1%, sehingga tarif PPN yang dikenakan tetap 11%. Pemerintah juga akan memberikan bantuan pangan dan beras untuk masyarakat desil 1 dan 2 sebesar 10 kg per bulan. Yang kedua ada pelayanan jasa strategis. Jumlah jasa strategis juga memperoleh fasilitas pembebasan PPN sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2024. Jasa-jasa tersebut meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, angkutan umum, jasa keuangan, serta persewaan rumah susun umum dan rumah umum. Yang ketiga ada diskon listrik 50%. Pemerintah juga memberikan diskon listrik sebesar 50% selama 2 bulan, yaitu Januari hingga Februari 2025. Setidaknya pemerintah harus menggelontorkan dana sebesar 12,1 triliun untuk program ini. Yang keempat, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa berlaku insentif pajak penghasilan atau PPh final sebesar 0,5% bagi UMKM dengan omset tahunan antara 500 juta sampai 4,8 triliun. Sementara itu, UMKM dengan omset per tahun akan diberikan pembebasan PPh sebesar 0%. Pemerintah juga akan mendistribusikan beras sebanyak 10 kg per bulan pada Januari dan Februari 2025 sebagai langkah untuk meredam dampak kenaikan PPN menjadi 12%. Yang terakhir, pemerintah akan memberikan sejumlah insentif bagi industri padat karya, di antaranya PPh 21 DTP untuk pekerja dengan gaji hingga 10 juta per bulan, bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5%, serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50% selama 6 bulan. Untuk sektor mobil listrik dan hibrid, pemerintah menawarkan insentif PPN dan
pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Sementara di sektor properti, pemerintah akan melanjutkan program PPN DTP untuk rumah dengan harga jual hingga 5 miliar. PPN yang ditanggung berlaku untuk harga maksimal 2 miliar dengan rincian diskon 100% pada Januari sampai Juni 2025 dan 5% pada Juli sampai Desember 2025. Namun, apakah subsidi ini benar-benar mengurangi beban masyarakat? Efektivitas subsidi seringkali bergantung pada ketepatan sasaran dan mekanisme distribusi. Jika tidak dikelola dengan baik, subsidi juga bisa menciptakan ketimpangan atau membebani anggaran negara. Oleh karena itu, monitoring dan penyesuaian program menjadi sangat penting. Menurut data, pendapatan negara dengan PPN 12% hanya menambah 32 triliun. Hal ini relatif kecil dibandingkan dengan target pendapatan pajak nasional. Hal ini menunjukkan bahwa fokus kebijakan ini tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menyelaraskan sistem perpajakan dan kebutuhan ekonomi Indonesia. Dengan mengalokasikan tarif pajak 12% hanya untuk barang mewah, pemerintah tampaknya tidak ingin membebani masyarakat kalangan menengah ke bawah. Drama di balik kenaikan PPN 12% ini memberikan pelajaran tersendiri bahwa pemerintah harus lebih komunikatif lagi atau terbuka lagi dengan masyarakat agar tidak terjadinya misinformasi dan simpang siur informasi. Keputusan untuk memberlakukan tarif 20% hanya untuk barang mewah patut kita apresiasi, tetapi pemerintah tidak boleh berhenti di situ saja. Monitoring kebijakannya terhadap harga atau barang jasa juga harus selalu diperhatikan dan menjadi prioritas pemerintah. Dan pada akhirnya, stabilitas politik dan kepercayaan publik dapat tercapai apabila kebijakan ini dijalankan dengan transparan dan akuntabilitas yang sesuai.